Shalom, salam sehat buat semua. Senang sekali kembali menjumpai Bapak Ibu Saudara-saudara dalam program Renungan Harian Toraya, edisi Jumat 14 Agustus 2020. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allah. Di hari ini Engkau berkenan bagi kami menikmati anugerah baru, kasih Allah. Dan kami percaya bahwa semua terjadi oleh perkenan Tuhan. Kami hendak mengawali setiap rutinitas aktivitas kami pada hari ini dengan mengawali berjumpa denganmu melalui saat teduh. Pembacaan firman Tuhan yang hendak kami buka dan kami renungkan saat ini. Kami mohon hikmat dan kuasa Roh Kudus bekerja di hati kami masing-masing. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengar di dalam Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan dari Kitab Kejadian pasal 41 ayat 37 sampai 45. Kejadian 41 ayat 37 sampai 45. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah?" Kata Firaun kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu." Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, "Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannyalah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus, digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, "Hormat!" Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir." Lalu Firaun menamai Yusuf Sabnat Panea, serta memberikan Asnat, anak Potifera, imam Dion, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Demikian sabda Tuhan. Happy ending. Kamasanangan undina. Saudara, kisah sukses seseorang tidak lepas dari derita yang telah dilewatinya. Cobaan demi cobaan, derita demi derita, sering menerpa seseorang menuju keberhasilannya. Kisah Yusuf yang sukses tidak terlepas dari perjalanan panjang yang penuh tantangan. Namun Tuhan telah membentuk pribadi Yusuf menjadi pribadi yang taat kepadanya atas segala yang diperolehnya. Setelah ia melewati pergumulan, cobaan, godaan,
dan masalah kehidupan lainnya. Apalagi yang kurang? Kekerasan fisik, dibenci, disingkirkan, bahkan dijual, dan kekerasan psikis berupa jebakan, tuduhan, dan fitnah. Bahkan Yusuf mendekam di dalam penjara. Semua kepahitan hidup menimpanya. Namun justru hal itulah yang membawa dirinya menjadi seorang pemimpin yang besar. Allah telah mengubah kutuk yang ia terima menjadi berkat bagi dirinya dan seluruh keluarga dan kaumnya. Saudara, kita percaya Tuhan mempunyai berjuta-juta cara untuk mewujudkan rencananya. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Pada saat Yusuf berserah kepada Tuhan, maka Tuhan menjadikannya pribadi yang hebat. Dari sini kita belajar bahwa rencana Tuhan bukanlah rencana kita. Bahkan banyak hal dalam kehidupan kita yang membuat kita bisa kecewa pada awalnya, tetapi pada akhirnya kita merasa bangga dan bersuka cita karena segala sesuatu yang dulunya membuat kita menangis atau bersusah hati sekarang berbalik menjadi keadaan yang membahagiakan. Karena itu, jangan cepat-cepat putus asa dalam menghadapi perjuangan kehidupan. Jika kita tulus, maka Tuhan pun akan menolong kita. Amin. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Allah. Engkau berkenan bagi kami sejenak menikmati perjumpaan denganmu melalui saat teduh, menghayati dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon kuasa Roh Kudus, dan kami mohon dengan hikmat Allah, kami terus dipakai untuk menjadi alat kesaksian dalam kehidupan ini. Sekalipun banyak tantangan, banyak cobaan yang harus kami hadapi, tapi kami percaya dalam ketulusan hati kami untuk bergaul dengan Tuhan, melayani Tuhan, hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, semuanya akan membawa kami untuk mengalami sukacita dan damai sejahtera sampai selama-lamanya. Pimpin dan sertai kami sejauh hari ini dalam segala tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan, dimanapun kami berada. Kami bersyukur memohon doa ini di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.